Ya, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan membahas terkait dengan masalah penistaan agama yang terjadi di Indonesia, dan sebenarnya orang yang melakukannya adalah orang yang sudah tidak ada di Indonesia tetapi di negara Eropa, yaitu Paul Zhang, yang dikatakan menista agama Islam dengan ujaran-ujaran kebencian. Dan sebenarnya hal ini saya sudah membahasnya, dan saya juga menghimbau kepada para aparat kepolisian supaya menangkap Paul Zhang jika memang mendapatkan di dalam videonya ada ujaran kebencian atau penistaan agama. Silahkan ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Tapi saya ingin melihat hal lain terkait dengan penistaan agama. Apa kabar dengan laporan-laporan yang sudah dilaporkan oleh orang-orang Kristen terkait dengan para ustadz yang pernah menista agama Kristen? Apa kabar? Apakah masih perlu diadili atau tidak perlu diadili? Mari kita lihat video ini dan setelah itu saya akan membahasnya. Meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lo 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda. Biar antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Barreskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lapor saya. Ini Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Oke, kita sudah melihat video tadi dan kita sudah membedakan bagaimana penista agama ini antara Paul Zhang dan Yahya Waluni. Paul Zhang meminta untuk dilaporkan, demikian juga Yahya Waluni meminta untuk dilaporkan, dan kedua-duanya sudah dilaporkan. Satu dan yang akhirnya viral sampai hari ini dan dikejar sampai luar negeri oleh aparat kepolisian, yaitu Paul Zhang yang beragama Kristen. Tetapi satu sudah dilaporkan, yaitu Yahya Waluni sudah dilaporkan dan berada di Indonesia, tetapi tidak dikejar, tidak ditangkap, dan belum diadili. Apa kabar dengan masalah tersebut? Apakah masih perlu untuk diadili? Apakah masih perlu untuk dikejar? Atau perlukah harus ada laporan berikutnya? Atau seperti apakah undang-undang yang ada di Indonesia? Saya tidak menyalahkan satu pihak, tapi mari kita adil. Mari kita menjunjung nilai Pancasila itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang menganaktirikan, tidak ada yang namanya mayoritas minoritas. Kita Indonesia. Indonesia adalah harga mati, mari kita junjung. Maka itu, mari kita lihat, kalau ada yang menista agama lain, mari kita adili. Mari kita bersama-sama menggunakan undang-undang yang sudah berlaku untuk kita adili. Kita bina supaya di akhirnya bisa mengarahkan semua pembicaraannya hanya untuk mengajarkan terkait dengan kitab sucinya masing-masing, tanpa menghina, tanpa mengolokkan, atau tanpa penodaan agama. Maka itu saudara, sebenarnya bukan hanya Yahya Waluni, tapi ada juga UAS
yang juga pernah melecehkan, pernah menodai agama Kristen dengan mengatakan salib, ada jin kafir, dan ini juga sudah dilaporkan. Tapi apa kabar dengan masalah tersebut? Apakah masih perlu dibina? Apakah masih perlu diusut? Apakah masih ada kesempatan untuk melihat kembali atas laporan-laporan tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah hal yang perlu diteliti kembali. Ini adalah hal yang perlu dilihat kembali. Jikalau Paul Sang yang ada di luar negeri bisa dikejar, bagaimana dengan orang-orang yang berada di Indonesia tetapi terus berkuar, terus menistakan agama Kristen? Apa kabar dengan mereka? Apakah masih perlu untuk dikejar? Apakah masih perlu untuk dilihat kembali? Kiranya semua masalah ini diangkat untuk diadili bersama-sama.